Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adi Ahmad Gizali, Rizal Arif Hamidan, Masum Alhamdulillah, Muhammad Zaki, saya Elsa, Nadiato Koliah, dan Olivia. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pengukuran titik-titik detail metode tachimetri di gedung Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh Koli. Banyak keluar. Bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Pengukuran titik-titik detail dengan metode tachimetri adalah cara yang paling banyak digunakan saat pemetaan daerah yang luas dan untuk titik detail yang bentuknya tidak beraturan. Pengukuran tachimetri memerlukan alat untuk mengukur arah dan mengukur jarak, yaitu teodolit. Faktanya, mahasiswa teknik sipil UPI tidak bisa menjelaskan bagaimana dan tata cara pengukuran bentuk tachimetri. Pengukuran tachimetri menghasilkan data berupa koordinat awal X, Y, Z, tinggi alat, bacaan sudut BA, DB, dan BB, sudut zenit, dan horizontal. Kemudian data hasil pengukuran diolah sesuai prosedur yang telah ditetapkan sehingga memperoleh hasil koordinat X, Y, Z. Faktanya, mahasiswa teknik sipil UPI tidak bisa menjelaskan mengenai pengolahan data tachimetri. Penggambaran untuk pengukuran tachimetri dapat dilakukan dengan perangkat lunak Server dan perangkat lunak AutoCAD. Dimulai dengan pembuatan kontur dengan perangkat lunak Server dengan memasukkan data yang telah diolah dari hasil praktikum. Faktanya, mahasiswa teknik sipil UPI tidak bisa menjelaskan mengenai prosedur penggambaran tachimetri. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasikan permasalahannya, yaitu sebagai berikut. 1. Mahasiswa teknik sipil UPI tidak bisa menjelaskan mengenai pengukuran tachimetri. 2. Mahasiswa teknik sipil UPI tidak bisa menjelaskan mengenai cara pengolahan data untuk pengukuran tachimetri. 3. Mahasiswa teknik sipil UPI tidak bisa menjelaskan mengenai cara penggambaran untuk pengukuran tachimetri. Ada yang ketiga, pembatasan masalah. Pembahasan materi dalam pelaporan ini dibatasi dalam ruang lingkup berupa pemahaman mengenai 1. Pengukuran tachimetri, 2. Cara pengolahan data untuk pengukuran tachimetri, 3. Penggambaran untuk pengukuran tachimetri. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, masalah yang dibahas dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana cara pengukuran tachimetri, 2. Bagaimana cara pengolahan data untuk pengukuran tachimetri, 3. Bagaimana cara penggambaran untuk pengukuran tachimetri. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu 1. Mengetahui cara pengukuran tachimetri, 2. Mengetahui cara pengolahan data untuk pengukuran tachimetri, dan mengetahui cara penggambaran untuk pengukuran tachimetri. Untuk bab 2 kajian pustaka akan dijelaskan oleh Olivia Wanda. Selanjutnya kajian pustaka. Pengertian tachimetri. Metode tachimetri digunakan untuk pengukuran titik-titik detail karena jarak biasanya relatif pendek, cepat, mudah, dan praktis. Jarak yang pendek ini biasanya pengaruh refraksi dan kelengkungan bumi sangat kecil sehingga cukup diperoleh data dengan cara optis. Menurut Purwa Abijaya 2008, pengukuran titik-titik detail dengan metode tachimetri pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan peralatan dengan teknologi lensa optis dan elektronik digital. Dalam pengukuran titik-titik detail pada prinsipnya adalah menentukan koordinat dan tinggi titik-titik detail dari titik-titik besar. Pengukuran titik-titik detail pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu offset dan tachimetri. Pengukuran tachimetri untuk titik bidik horizontal. Selain benang silang tengah, diafragma transit atau teodolit untuk tachimetri mempunyai 2 benang horizontal tambahan yang ditempatkan sama jauh dari tengah. Interval antara benang-benang stadia itu pada kebanyakan instrumen memberikan potongan vertikal pada rambu yang dipasang sejauh 100. Jadi jarak rambu yang dibagi secara decimal dalam bit, persepuluhan, dan perseratusan
ini sudah cukup sama untuk menentukan detail-detail topografi seperti sungai, jembatan, dan jalan yang akan digambar pada peta dengan skala lebih kecil daripada 1 min sama dengan 100 min. Lalu sumber-sumber galat dalam pengukuran tachymetry. Yang pertama, galat-galat instrumental. Benang tachymetry yang jaraknya tidak benar, galat indeks, pembagian skala rambu yang tidak benar, garis filtrasi tidak sejajar, garis arah hipo teropong. Yang kedua, galat-galat pribadi. Rambu tadi pegang tegap, hindari dengan pemakaian hipo rambu, salah pembacaan rambu karena bidikan jauh, hal-hal yang mendatarkan untuk pembacaan tertinggal. Lalu kebanyakan galat dalam pekerjaan tachymetry dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang benar, membatasi panjang bidikan, memakai rambu dan info yang baik, mengambil harga rata-rata pembacaan dalam ke arah depan dan ke belakang. Selanjutnya, tachymetry cara polar. Posisi horizontal dan vertikal, titik detail diperoleh dari pengukuran cara polar langsung, diikatkan ke titik kerangka dasar pemetaan atau titik kerangka penolong yang juga diikatkan langsung dengan cara polar ke titik kerangka dasar pemetaan. Unsur yang diukur yaitu azimut magnetis dari titik start ke titik detail, bacaan hilang atas, tengah dan bawah, sudut miring, tinggi alat di atas titik ikat. Kemudian garis kontur. Garis kontur yaitu suatu garis yang digambarkan di atas bidang datar melalui titik dengan ketinggian yang sama terhadap suatu ketinggian tertentu. Garis kontur dapat diartikan sebagai garis khayal di lapangan yang menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama. Kemudian garis kontur terbagi menjadi yang pertama interval kontur dan index kontur. Interval kontur merupakan jarak antara dua bidang datar yang berdekatan. Pada suatu peta topografi interval kontur dibuat sama, berbanding terbalik dengan skala peta. Semakin besar skala peta, semakin banyak informasi yang tersajikan. Interval kontur semakin kecil. Indeks kontur adalah garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap kelipatan interval kontur tertentu, misalnya setiap 10 meter atau yang lainnya. Rumus untuk menentukan interval kontur pada suatu peta topografi adalah interval kontur sama dengan 1 dibagi 2000 dikali skala peta. Lalu kegunaan garis kontur yang pertama menentukan potongan memanjang atau profile longitudinal section antara dua tempat, menghitung luas daerah genangan dan volume satu bendungan, menentukan rute atau trace dengan pelandaian tertentu, menentukan kemungkinan dua titik di lapangan sama tinggi dan sering dan saling terlihat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk sifat-sifat garis kontur akan dijelaskan oleh Anu. Baik, saya di sini akan menjelaskan sifat garis kontur. Untuk yang pertama, garis kontur saling melengkapi satu sama lain dan tidak akan saling berpotongan. Pada daerah yang curam, garis kontur lebih rapat dan pada daerah yang landai lebih jarang. Dan yang ketiga, pada daerah yang sangat curam, garis-garis kontur membentuk satu garis. Dan yang keempat, garis kontur pada curah yang sempit membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih rendah. Garis kontur pada punggung bukit yang tajam membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Untuk yang kelima, garis kontur pada satu punggung bukit yang membentuk sudut 90 derajat dengan kemiringan maksimumnya akan membentuk huruf U atau menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Untuk yang keenam, garis kontur pada bukit atau cekungan membentuk garis-garis kontur yang menutup melingkar. Untuk yang ketujuh, garis kontur harus menutup pada dirinya sendiri. Yang ke-8, dua garis kontur yang mempunyai ketinggian sama tidak dapat dihubungkan dan dilanjutkan menjadi satu garis kontur. Lalu yang keempat, yaitu kemiringan tanah dan kontur gradient. Kemiringan tanah adalah perbedaan ketinggian tertentu pada relief yang ada pada satu bentuk lahan. Penentuan kemiringan lahan rata-rata pada setiap kelompok pemetaan dapat dilakukan dengan menghubungkan antara titik-titik. Sedangkan kontur gradient adalah sudut antara permukaan tanah dan bidang datar. Titik-titik yang menggambarkan kontur gradient harus dipilih dalam pengukuran titik-titik detail. Dapat dibuat interpolasi linear dalam penggambaran garis kontur di daerah pengukuran. Dan ini merupakan salah satu contoh gambar kemiringan tanah dan kontur gradient. Lalu yang kelima, penentuan dan pengukuran titik-titik detail untuk pembuatan garis kontur. Pengukuran titik-titik detail untuk pendidikan garis kontur suatu peta dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran tidak langsung, titik-titik detail yang tidak harus sama tinggi dipilih mengikuti pola tertentu, yaitu pola kotak-kotak, profil, dan pola radial. Dan dapat pula menggunakan sifat datar memanjang ataupun sifat datar profil pada daerah yang relatif datar. Yang kedua, pengukuran langsung, yaitu titik detail mempunyai ketinggian yang sama dan ditentukan posisinya dalam peta dan diukur pada ketinggian tertentu.
Cara pengukurannya bisa menggunakan cara tachymetry atau kombinasi antara sifat datar memanjang dan pengukuran poligon. Lalu yang keenam adalah interpolasi garis kontur. Ada beberapa cara untuk menentukan interpolasi garis kontur. Yang pertama yaitu cara taksiran atau visual, adalah titik-titik dengan ketinggian yang sama secara visual dan diinterpolasi dan diinterpretasikan langsung di antara titik-titik yang diketahui ketinggiannya. Lalu yang kedua yaitu cara hitungan numeris, dan cara ini pada dasarnya juga menggunakan dua titik yang diketahui posisi dan ketinggiannya. Hitungan interpolasinya dikerjakan secara numeris atau eksak yang menggunakan perbandingan linear pada gambar sebelumnya. Dan titik R yang terletak pada garis ketinggian lebih dari 600 berada pada jarak. Dan untuk yang terakhir yaitu cara grafis yang dilakukan dengan bantuan garis-garis sejajar yang dibuat pada kertas transparan, dan garis-garis sejajar dibuat dengan interval yang sama disesuaikan dengan tinggi garis kontur yang akan dicari. Part 3 metodologi akan dijelaskan oleh masing-masing juga. Baik, di sini saya akan membahas terkait bab 3 atau metodologi. Yang pertama itu ada lokasi praktikum yang kami jalani itu yaitu di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 Cidadap, Isola Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 401154. Berikut adalah tata lokasi. Kemudian lokasi pembuatan laporan di gedung MPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Dr. Setiabudi nomor 207 Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada waktu pelaksanaan praktikum, pengukuran dan pengolahan data, pengukuran kerangka dasar horizontal vertikal dapat dilihat pada tabel 1 ini. Itu dengan waktu yang pertama pelaksanaan praktikum selesai di 27 November 2022, kemudian pengumpulan data di 27 November 2022, kemudian pengolahan data di 28 November 2022, dan penyelesaian laporan di 29 sampai 30 November 2022. Kemudian prosedur praktikum, prosedur pengukuran pada tachymetry sebagaimana yang dijabarkan pada buku survei dan pemetaan sebagai berikut. Sumber Purwabidaya 2022. Yang pertama itu dengan menggunakan patok yang telah ada yang digunakan pada pengukuran sifat datar dan poligon, dirikan alat teodolit pada titik sebagai titik ikat atau benchmark pada awal pengukuran. Kemudian yang kedua, ketengahkan gelembung nipok dengan prinsip pergerakan 2 skrup kaki kiap ke dalam dan keluar dan 1 skrup kaki kiap ke kanan atau kiri. Kemudian yang ketiga, pada posisi teropong biasa diarahkan teropong titik detail 1 yang telah didirikan rambu ukur di atas target tersebut. Kemudian baca benang atas, tengah dan bawah dari rambu ukur titik detail 1 dengan bantuan skrup kasar dan halus penggerak vertikal. Kemudian yang keempat, bacalah sudut horizontal yang menunjukkan azimut magnetis dari titik detail dan baca pula sudut vertikal berupa sudut miring atau zenit pada titik detail tersebut. Jika sudut vertikal yang dibaca relatif kecil antara 0 sampai 5 derajat, maka dapat dipastikan sudut tersebut adalah sudut inklinasi. Dan jika berada di sekitar sudut 90 derajat, maka dapat dipastikan sudut tersebut adalah sudut zenit. Setelah terbaca semua data tersebut, kemudian kita pindahkan rambu ukur ke titik detail berikutnya sebanyak-banyaknya sedemikian rupa sehingga informasi dari lapangan baik planimetris maupun ketinggian dapat disajikan secara lengkap di atas peta. Yang kelima, pindahkan alat teodolit ke titik berikutnya. Selanjutnya, lakukan pengukuran tachymetry ke titik-titik detail lainnya. Yang keenam, selanjutnya pengolahan data tachymetry. Dipindahkan dengan pengolahan data pengukuran sifat data dan poligon. Kemudian, pengukuran tachymetry selesai. Hasil yang diperoleh dari praktek pengukuran tachymetry di lapangan adalah koordinat planimetris X, Y, dan ketinggian yaitu Z di titik detail yang diukur sebagai situasi daerah pengukuran untuk penggambaran dari titik detail dan garis-garis kontur dalam pemetaan. Kemudian selanjutnya ada instrumen yang digunakan dalam penyusunan laporan ini berupa handphone dan laptop. Kemudian sebagai media mengumpulkan data dan referensi. Kemudian instrumen atau alat yang digunakan dalam praktikum pengenalan alat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada teodolit, kemudian 1 buah startip, 1 buah gunting dan benang, 2 buah rambu ukur, alat tulis dan formulir ukuran, 1 buah payung, 1 meteran, kemudian bon peminjaman alat dan absensi kelompok. Kemudian selanjutnya ada kerangka berpikir.
Di sini yang pertama itu ada dasolen atau normatif. Pengukuran titik-titik kita taksimetri adalah cara yang cepat dan efisien dalam mengukur jarak yang cukup teliti untuk sifat data trigonometri, beberapa poligon, dan penentuan lokasi detail-detail topografi tertentu. Kemudian desain atau faktualnya, para mahasiswa S1 Teknik Sipil FPTK UPI belum melakukan praktikum lapangan titik-titik detail taksimetri. Kemudian masalah atau gap, para mahasiswa S1 Teknik Sipil FPTK UPI Bandung belum memahami materi titik-titik detail taksimetri. Kemudian ada teknik analisis isi, yaitu konten analisis materi pengantar ilmu petanah. Kemudian ada hasil dan pembahasan serta kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Kemudian ada diagram alir. Di sini ada yang pertama tuh studi literatur, kemudian kepersiapan, kemudian mencari identifikasi masalah, rumusan masalah, serta metode penelitian. Setelah itu ada kemudian di pengolahan data, kemudian dicek baik ataupun ada revisi atau jika tidak ada revisi bisa kita lanjut ke pengolahan datanya. Kemudian didapatkan 3, yaitu ada kesimpulan, analisis, dan saran atau rekomendasi. Cukup sekian bisa ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Untuk keempat, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Rizal. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil bab 4 yang berupa hasil dari pengukuran praktikum di gedung Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI dengan jumlah titik ikat yaitu 18 dan total datanya itu 200. Berikut ada tabel, yaitu tabel yang berisi data hasil pengukuran titik detail taksimetri, di mana dalam tabel tersebut meliputi data-data seperti titik-titik detail, tinggi alas, bacaan rambut, benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian ada sudut vertikal, kemudian ada azimut, kemudian ada dioptis, ada jarak datar, ada delta X, delta Y, kemudian ada beda tinggi, kemudian ada hasil dari koordinat X dan koordinat Y, dan yang terakhir ada elevasi. Dan berikut adalah data di patok 1. Kemudian yang selanjutnya ini ada data-data dari patok 2, 3, dan 4. Kemudian selanjutnya ini ada data di patok 5, 6, dan 7. Kemudian ini ada data di patok 8, 9, dan 10. Dan ini ada data dari patok 11, 12, dan 13. Kemudian ini ada data dari patok 14 unit dan 15. Dan terakhir ini ada data dari patok 16, 17, dan 18. Kemudian pada pembahasannya saya akan menjabarkan hasil perhitungan dari masing-masing langkah untuk memperoleh koordinat X, Y, dan Z. Sebagai contoh perhitungan, saya ambil titik ikat atau patok 4 sebagai contoh, dan perhitungan titik lainnya disajikan dalam bentuk tabel pada hasil di bawah ini. Pada patok 4 diketahui bahwa tinggi alatnya itu 1,43 meter, kemudian Z awalnya atau titik tinggi titiknya 935 meter, X awalnya 786.439,90, kemudian Y awalnya 9.240.801,359. Dan data yang pertama yang diolah yaitu mencari sudut inklinasi dengan rumus I sama dengan 90 dikurang sudut vertikal, di mana pada patok 4 itu diperoleh sudut inklinasinya itu 0,456. Kemudian ada cos I, di mana di patok 4 itu didapat cos I cos 0,456 itu sama dengan 1. Untuk jarak datar akan dijelaskan oleh Daki. Selanjutnya ada jarak datar. Untuk mencari dioptis kita pakai rumus PA kurang BB dikali 100 kali cos kuadrat I. Untuk dioptis yang pertama itu didapat 6,394, untuk dioptis yang kedua
9,791. Yang ketiga 24,788. Untuk yang keempat 16,399. Untuk mencari beda tinggi atau delta H, kita menggunakan rumus tinggi H ditambah BA kurang BB dikali 50 sin kuadrat I min BT. Untuk delta H pertama itu kita mendapatkan minus 0,060, yang kedua minus 1,152, untuk yang ketiga minus 0,577, untuk delta H yang keempat 0,782. Untuk koordinat X, rumusnya itu X sama dengan X awal ditambah sin alpha dikali jarak datar. Untuk X yang pertama itu didapat 786,439,437. Untuk X yang kedua 786,447,787. Untuk yang X ketiga 786,460,915. Dan yang keempat 786,455,321. Untuk koordinat X, koordinat Y sama dengan Y awal ditambah cos alpha dikali jarak datar. Untuk Y yang pertama itu kita mendapatkan 924,0808,751. Untuk Y kedua 924,0811,743. Untuk Y ketiga 924,0826,678. Untuk Y keempat 924,0818,099. Untuk elevasi Z, itu tinggi awal ditambah delta H. Untuk H1 sama dengan 934,9397. Untuk H2 933,8477. Untuk H3 934,428. Untuk H4 935,7825. Kemudian kita gambar digital seperti di layar, gambar digital untuk tasimetri efek Besuti. Kemudian untuk bab 5 kesimpulan, implikasi dan rekomendasi akan dijelaskan oleh saya. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan pengukuran titik-titik detail taksimetri merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam praktik, terutama dalam pemetaan daerah yang luas dan bentuknya tidak beraturan. Alat yang digunakan untuk mengukur arah maupun mengukur jarak yaitu teori kompas atau DTM. Kemudian pada arah-arah garis lapangan diukur dengan jalur kompas dan jaraknya diukur dengan benang silang datarnya mengukur jarak yang terdapat pada kelompok. Selain itu dapat diukur pula misalnya sudut tegak sehingga jarak mendatar dan beda tinggi dapat dihitung. Dengan cara ini titik-titik detail dapat diukur dari titik nol. Kemudian implikasi yang pertama memberikan pengetahuan mengenai peralatan dan penggunaannya untuk pengukuran titik-titik detail taksimetri serta prosedur dalam melakukan pengukuran titik-titik detail taksimetri. Yang kedua, memberikan informasi tentang cara pengolahan dan pengukuran taksimetri untuk mendapatkan kontrol dari data yang diperoleh saat pengukuran di lapangan. Kemudian yang ketiga, memberikan pengetahuan mengenai penggambaran hasil pengukuran titik-titik detail taksimetri dengan metode manual maupun dengan metode digital menggunakan perangkat benang survei dan autodeskripsi. Kemudian yang rekomendasi yang pertama, memahami prosedur materi dan melakukan langsung pengukuran titik-titik detail taksimetri agar mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan hanya dengan membaca materi. Yang kedua, memahami cara pengolahan data untuk pengukuran titik-titik detail taksimetri untuk memperoleh koordinat X, Y, Z yang tepat dan akurat. Yang ketiga, memahami prosedur penggambaran hasil dari pengolahan data pengukuran titik-titik detail taksimetri agar mempermudah saat melakukan penggambaran kontrol baik manual maupun digital. Kemudian ada daftar pustaka. Yang pertama, Hamdani tahun 2013 yang berjudul pengukuran titik-titik detail metode taksimetri. Kemudian yang kedua ada Milton S.O. yang pada tahun 1978 yang berjudul Fundamentals of Surveying Second Edition. Kemudian yang ketiga ada Purwamijaya Bidem pada tahun 2008 yang berjudul Teknik Survei dan Pemetaan Jilid 2. Kemudian yang keempat ada Purwoharjo pada tahun 1986 yang berjudul Ilmu Ukur Tanah Syariah.
Kemudian yang terakhir ada Shepard FA pada tahun 1997 yang berjudul Engineering Surveying Problems and Solution First Edition. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.